Hello good friends, you going on adventure with Daniela Family Travel Vlogger. Channel ini akan membahas seputar informasi dan tips-tips traveling, mulai dari hotel, wisata, sampai dengan kuliner. Maka dari itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar traveling. Save now, travel later. Hai good friends, kalau kita lagi pergi ke daerah tertentu dan gak kulineran di daerah tersebut dan gak beli oleh-olehnya, itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah kali ini aku mau bahas kulineran yang wajib good friends datengin dan oleh-oleh yang wajib good friends beli saat datang ke daerah Kediri. Yang pertama ada nasi goreng Mbah Man. Nasi goreng Mbah Man ini udah ada sejak tahun 1964 loh. Dan uniknya di sini mereka masih menggunakan kompor arang. Jadi kebayang dong nasi goreng kalau misalnya dimasak di kompor arang pasti wangi banget. Dan pas aku datang ke sana itu suasananya lagi rame banget nih good friends. Jadi kalau misalnya lagi rame udah pasti ketemu makanan enak dong. Di warung Mbah Man ini kita pesen nasi goreng 2 dan mie goreng 1. Dan untuk minumnya kita pesen teh manis. Nah ini makanan kita datang, jadi untuk rasanya itu bener-bener wangi, sesuai dengan apa yang kita pikirkan kan ya. Jadi masaknya di arang udah pasti wangi smoky banget, ditambah cita rasanya itu pas banget. Mereka gak terlalu keasinan dan gak terlalu kemanisan. Mungkin kalau dari video agak kurang menarik ya good friends, tapi ini enak kok. Dan mereka tuh tipenya bukan nasi goreng yang banyak kecap ya. Jadi mereka tuh nggak ada warna hitam-hitamnya gitu. Mereka pakai kecapnya tuh dikit banget. Dan untuk jenis mie-nya juga beda banget sama yang di Jakarta. Mie-nya itu kayak mie gepeng gitu loh good friends. Nah ini penampakannya tuh seperti ini. Yang kedua ada toko Kopi Bing. Toko Kopi Bing ini letaknya ada di Pare, jadi lumayan jauh dari Kediri. Toko Kopi Bing ini sebenarnya mirip-mirip kayak cafe gitu nih good friends. Jadi selain menjual minuman, mereka juga ada menjual makanan berat. Untuk suasana warungnya ini masih ngelokal banget ya, jadi kayak klasik gitu nih good friends. Dan di sini tuh aku pesen lumayan banyak, ada kue tiaw goreng, bakso goreng, nasi ayam wijen, kopi klasik dan roti srikaya. Jadi kalau misalnya good friends kesini boleh banget cobain yang sama seperti aku. Kalau untuk review aku sendiri, untuk kue tiaw gorengnya itu enak tapi agak sedikit asin. Dan nasi ayam wijennya itu paling enak nih good friends. Jadi kalau misalnya good friends kesini wajib banget pesen yang nasi ayam wijennya. Nah ini dia kue tiaw itu homemade gitu ya. Jadi lembut gitulah good friends. Dan untuk roti srikayanya sendiri juga boleh banget dipesan karena memang rasanya tuh unik, beda banget sama yang ada di Jakarta yang biasa kita makan di Kopitiam gitu loh. Nah ini penampakan rotinya. Dan yang paling wajib juga ini pesen puding susu karamel karena puding susunya itu rasanya enak. Terus juga karamelnya gak kemanisan, lembut banget. Tapi sayangnya pas kita mau take away itu gak bisa karena takut hancur. Kalau misalnya bisa di take away mungkin bisa dijadiin oleh-oleh nih. Yang ketiga ada nasi pecel Poniman. Jadi nasi pecel Poniman ini kita kulinerannya kulineran malam di Kediri ya. Dan kita mau cobain itu nasi pecel khas Kediri dan nasi tumpangnya. Di Kediri sendiri sebenarnya terkenal dengan sambal tumpang. Sambal tumpang itu sambal tempe gitu loh good friends. Dan ini dia pilihan topping-toppingnya nih. Jadi nanti terserah good friends mau pilih topping yang mana. Untuk harga nasi pecel di Ibu Poniman ini sebenarnya tergolong murah karena nasi pecelnya itu hanya sebesar Rp7.000. Dengan Rp7.000 kita udah bisa menikmati nasi pecel di Kediri loh. Dan untuk rasanya kalau misalnya sambal tumpangnya memang rasanya kurang gurih. Jadi harus dicampur dengan nasi pecelnya baru berasa gurihnya nih good friends. Dan ini dia penampakan nasi pecel yang kita pesen. Nah itu ada telur terus juga ada sambal tumpangnya, terus di sini juga dikasih kayak peye gitu. Untuk Rp7.000 ini nasi pecelnya worth it nih good friends karena memang ini cocok buat kulineran malam.
Dan yang keempat ada nasi pecel Pudakit. Nasi pecel Pudakit ini bukanya jam 9 malam karena mereka harus tunggu tokonya itu tutup dulu. Jadi kalau misalnya Good Friends datang di sini jam 7 malam itu nggak mungkin ketemu karena mereka masih belum buka. Dan untuk toppingnya sih kurang lebih sama ya kayak di nasi pecel Bu Poniman. Untuk menikmati nasi Pudakit ini kita perlu membayar Rp9.000, jadi masih tergolong murah untuk nasi pecel di Kediri. Dan nasi pecel Kediri ini sudah pernah direview salah satu food blogger yaitu Next Carlos. Jadi kalau misalnya Good Friends mau cobain sensasi yang pernah direview oleh food blogger gitu ya, Next Carlos, boleh banget cobain ke nasi pecel Pudakit. Tapi kalau aku pribadi sih aku lebih suka nasi pecel yang Bu Poniman tadi. Dan karena kita ini kulinerannya malam ya, di atas jam 9, jadi kita bisa nikmatin makanan nasi pecel ini sambil nikmatin enjoy suasana malam di Kediri. Jadi makannya tuh di pinggir jalan kayak gini nih Good Friends. Jadi kalau misal Good Friends bawa teman ataupun keluarga, cocok banget buat ngumpul sambil makan nasi pecel ini. Dan yang kelima ada pisang bakar, roti bakar, dan tape bakar. Ini sih sebenarnya kita iseng beli aja, nggak ada patokan referensi harus makan di sini gitu. Tapi untuk pas pertama kali cobain, yang paling berkesan itu adalah tape bakarnya. Jadi kalau misalnya Good Friends mau cobain, mungkin lebih pilih ke tape bakarnya kali ya, karena kan di Jakarta pun jarang banget ya yang jual tape bakar gitu. Dan rasanya tuh surprisingly enak. Jadi kalau misal Good Friends ke Kediri, kalau misal pengen makan yang manis-manis, boleh cari tape bakar. Dan lanjut membahas oleh-oleh. Jadi kalau misal Good Friends ke Kediri dan kebetulan lagi main di daerah Pare, Good Friends bisa datang ke toko oleh Sinta. Jadi toko oleh-oleh Sinta ini lumayan terkenal di daerah Pare. Dan di sini tuh kita beli getuk pisang, terus juga stik tahu dan beraneka ragamnya. Dan menurut aku stik tahu di toko oleh Sinta ini yang paling enak. Kalau misalnya getuk pisang itu mungkin rasanya kayak apa ya? Kayak pisang dikasih gula Jawa terus dibungkus daun pisang gitu Good Friends. Kalau misalnya Good Friends suka makanan tradisional pasti suka banget sama getuk pisang. Dan itu adalah salah satu oleh-oleh khas Kediri. Jadi kalau misalnya Good Friends kesini wajib banget cobain yang getuk pisang. Kalau misalnya doyan gak doyan mungkin urusan belakangan kali ya, tapi yang penting kita udah cobain gitu kan. Dan yang terakhir kalau misal kita ke Kediri nggak lengkap dong kalau misal kita nggak beli oleh-oleh tahu Kediri. Nama toko oleh-oleh di sini adalah Toko Bah Kacung. Jadi konon mereka ini adalah pendiri pertama tahu bakso yang ada di Kediri. Dan mereka itu masih memproses tahunya dengan teknik tradisional. Jadi masih kental banget nih dengan teknik tradisionalnya. Dan selain menjual tahu, mereka juga menjual berbagai oleh-oleh yang lainnya. Dan di sini sih aku pesen tahu yang kuning ini loh Good Friends untuk dibawa pulang ke rumah. Jadi masih awet tuh pas sampai rumah. Dan tahunya itu padat. Jadi mereka agak beda dengan tahu kuning yang ada di Jakarta ya. Mereka lebih padat, terus wangi susu, kayak susu kacangnya itu kayak kental banget. Jadi pas nyampe, pas aku buka, wah ini berasa banget susu kacangnya gitu. Susu kacang yang dijadiin tahu. Jadi kebayang dong wanginya kayak gimana. Dan di sini juga aku pesen wingko. Dan rasa wingkonya juga enak kok.
Oke, sekian dulu review dari kita mengenai kulineran yang ada di Kediri dan oleh-oleh khas Kediri nih. Terima kasih yang udah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!